Perkenalkan, nama saya Anissa Kristi dari jurusan Teknik Informatika semester 7 dengan NIM 109180640640126. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dari beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Manfaat deep learning yang pertama, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua, dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Jenis algoritma yang pertama ada CNN, yang kedua ada RNN, yang ketiga ada LTSM, yang keempat ada SOM. Jenis algoritma yang pertama, CNN, terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini, CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Yang kedua ada RNN, atau Recurrent Neural Network, merupakan salah satu bentuk ANN yang dirancang khusus untuk memproses data bersambung atau berurutan, yang disebut dengan sequential data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series, contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding, pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Yang ketiga ada LTSM atau Long Short Term Memory Network, merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech to the application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Yang keempat ada SOM atau Self-Organizing Maps. Jenis terakhir adalah Self-Organizing Maps atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Penerapannya, yang pertama, pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya antara lain, fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Yang kedua, pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima, contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP, merupakan subbidang Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain, mesin penerjemah digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Yang keempat ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem.
Contoh penerapan deep learning. Yang pertama ada virtual assistant, contohnya Cortana, Alexa, dan Siri. Yang kedua ada visi untuk mobil tanpa pengemudi, yaitu Tesla. Yang ketiga ada chatbots dan layanan pelanggan otomatis, seperti Sephora, Fandango, dan Asus. Yang keempat ada sistem penerjemah, seperti Google Translate dan Saihi. Yang keempat ada facial recognition, seperti Facebook dan iOS. Sekian, terima kasih.